Perkenalkan, saya Eka Arsyadhandayani dari KM 302. Kali ini saya ingin presentasikan tentang pendidikan agama. Prinsip kaidah agama, di mana untuk prinsip kaidah agama berisi tentang filsafat dan ajaran-ajaran agama dan juga fungsi serta cara menjalani hidup berdasarkan agama. Prinsip kaidah agama menjadikan dan melindungi kita lebih baik lagi dari gangguan-gangguan yang dapat menggoyahkan keimanan ataupun kepercayaan kita. Filsafat adalah ilmu yang mengkaji tentang masalah mendasar dalam kehidupan. Dalam konteks beragama, filsafat berfungsi sebagai dasar dan sarana diadakannya dialog antar agama-agama yang ada di Indonesia pada umumnya dan secara khusus dalam rangka kerja sama antar agama dalam membangun masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila. Lalu cara beragama ada beberapa macam, yaitu tradisional, di mana tradisional cara beragama berdasarkan tradisi. Kedua, formal, cara beragama berdasarkan formalitas yang berlaku di lingkungannya ataupun masyarakat sekitar. Lalu rasional, cara beragama berdasarkan penggunaan rasio sebisanya. Yang keempat, metode pendahulu, yaitu cara beragama berdasarkan penggunaan akal dan hati atau perasaan di bawah wahyu. Filsafat ketuhanan dan prinsip agama, yaitu agama adalah suatu fenomena yang selalu hadir dalam sejarah umat manusia. Berdasarkan dikatakan bahwa sejak manusia ada, fungsi agama bagi kehidupan, yaitu agama berfungsi sebagai moral, sumber informasi tentang metafisika, pedoman hidup, mengatur tata cara berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hablu minallah dan sesama manusia atau hablu minanas, serta memberikan identitas kepada manusia sebagai umat dari suatu agama. Prinsip-prinsip agama dalam kehidupan yaitu keadilan, membentuk tatanan masyarakat yang baik, lalu ihsan, melakukan sesuatu yang paling baik dan memiliki makna yang lebih tinggi daripada keadilan. Lalu berbuat baik kepada kaum kerabat, yaitu berbuat baik kepada manusia, dan dengan itu tatanan masyarakat akan menjadi lebih baik. Lalu martabat dan tanggung jawab manusia. Hakikat penciptaan manusia adalah semata-mata hanya untuk beribadah dan menyembah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah menyangkut hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hubungan vertikal, yaitu hablu minallah, maupun hubungan manusia dengan sesamanya atau hubungan horizontal, yaitu hablu minanas. Martabat manusia dalam beragama yaitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikaruniai pembawaan yang mulia dan bermartabat, mempunyai kesadaran moral dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Macam-macam tanggung jawab yaitu ada 5. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara. Konsep kemanusiaan dalam Islam, kemanusiaan merupakan konsensus universal yang bertujuan untuk mempertahankan martabat manusia. Kemanusiaan adalah sistem pikiran dan tindakan yang memberikan perhatian berdasarkan nilai dan kepentingan dengan mencurahkan hidup hanya untuk kesejahteraan umat. Kemanusiaan menggambarkan kelembutan manusia, rasa bebas, kasih, dan saling mengasihi terhadap sesama lingkungan, binatang, maupun dalam keadaan menderita dan sengsara. Kerukunan antar umat beragama, di sini ada 3 unsur kerukunan umat beragama. Yang pertama, kesediaan untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang maupun kelompok lain.
Yang kedua, kesediaan memberikan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakininya. Yang ketiga, kemampuan untuk menerima perbedaan selanjutnya, menikmati suasana kehusuan yang dirasakan orang lain waktu mereka mengamalkan ajaran agamanya. Di sini trilogi kerukunan umat beragama. Yang pertama, kerukunan intern umat beragama. Yang kedua, kerukunan antar umat yang berbeda-beda agama. Yang ketiga, kerukunan antar pemuka umat beragama dengan pemerintah. Di sini saya akan menjabarkan tentang tri kerukunan umat beragama, yaitu tri kerukunan umat beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan. Sekalipun banyak perbedaan, konsep ini dirumuskan dengan teliti dan bijak agar bisa terjadi penggegakan atau pengurangan hak-hak manusia dalam menjalankan kewajiban dari ajaran-ajaran agama yang diyakininya. Islam merupakan agama yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW dengan membawa misi kedamaian bagi seluruh alam, bukan hanya eksklusif bagi kelompok Islam. Di sini dalam Islam dikenal 3 konsep kerukunan umat beragama. Yang pertama, Ukhuwah Islamiyah, yaitu konsep persaudaraan yang meningkatkan hubungan antar muslim satu dengan muslim lainnya. Yang kedua, Ukhuwah Insaniyah, hubungan persaudaraan yang didasari atas pemikiran bahwa pada hakikatnya kita semua adalah makhluk ciptaan Allah. Yang ketiga, Ukhuwah Watoniyah, yaitu hubungan persaudaraan yang didasari atas persamaan nasib dan sebangsa, alias hubungan warga negara dengan pemerintah. Konsep-konsep dasar sumber hukum agama. Hukum adalah sesuatu yang berisi tentang aturan-aturan, baik perintah ataupun larangan, dan memberikan kekuatan sehingga apabila dilanggar akan mengakibatkan sebuah sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang telah menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. Dalam agama, sumber hukum adalah suatu hal yang sangat penting. Dalam Islam, sumber hukum agama bertujuan untuk membimbing atau menjadi acuan dalam menjalankan apa yang diperintahkan dan dilarang, serta pentauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang dalam hadis Al-Quran, dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran berisi wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang utama. Al-Quran juga merupakan pedoman utama dalam menjalankan kehidupan kita. Lalu, hadis merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan ataupun takhir. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya. Lalu, istizad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad digunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam yang belum disebutkan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Islam, pandangan sains dan teknologi tertuang dalam wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad, yaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara
kalam atau tulis baca. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Aqsa 1-5. Menurut Quraisy Shihab, Iqra berarti menghimpun yang bermakna, menyampaikan, menelaah, meneladani, meneliti, mengetahui ciri sesuatu, dan membaca baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dari segi objeknya, Iqra mencakup segala sesuatu yang dapat dijangkau oleh manusia. Subjek yang dituntut oleh wahyu pertama adalah manusia, karena tidak terlepas dari fungsi dan tanggung jawabnya sebagai khalifah ataupun pemimpin di atas muka bumi. Dalam konteks sains, Al-Quran mengembangkan beberapa proses. Yang pertama, Al-Quran memerintahkan kepada manusia untuk mengenali secara seksama alam sekitarnya seraya mengetahui sifat-sifat dan proses-proses alamiah yang terjadi di dalamnya. Perintah ini misalnya ditegaskan di dalam surat Yunus ayat 101. Yang kedua, Al-Quran mengajarkan kepada manusia untuk mengadakan pengukuran terhadap gejala-gejala alam. Hal ini diisyaratkan di dalam surat Al-Qamar ayat 149. Lalu yang ketiga, Al-Quran menekankan pentingnya analisis yang mendalam terhadap fenomena alam melalui proses penalaran yang kritis dan sehat untuk mencapai kesimpulan yang nasional. Persoalan ini dinyatakan dalam surat Al-Nahl ayat 11 sampai dengan 12. Kerukunan umat beragama. Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, budaya, dan agama menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang multikular. Dalam menyikapi hal tersebut, moderasi beragama perlu ditetapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Moderasi beragama adalah memahami dan mengamalkan agama yang dianut dengan penuh toleransi. Beragama bukan untuk menyeragamkan keberagamaan, tetapi untuk menyikapi keberagaman dengan penuh kearifan. Agama hadir agar harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan terjamin dan terlindungi. Untuk mengelola situasi keagamaan di Indonesia yang beragam membutuhkan visi dan solusi yang dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam menjalankan kehidupan keagamaan dengan mengedepankan moderasi beragama, menghormati keagamaan dan tidak terjebak pada intoleransi, ekstremisme, dan radikalisme. Islam sangat menjunjung tinggi toleransi. Toleransi mengarah kepada sikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan, baik dari sisi suku bangsa, warna kulit, bahasa, adat istiadat, budaya, bahasa, serta agama lain. Dalam terminologi Islam, istilah yang dekat dengan kerukunan umat beragama adalah tasamuh, yaitu yang memuat tindakan penerimaan dan tuntunan dalam batas-batas tertentu. Al-Quran menjelaskan kenyataan adanya perbedaan dan keragaman dalam masyarakat sesuai dengan Quran Surat Al-Hujarat ayat 12, yaitu, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Memahami dan mengaplikasikan kemandirian dan kesolehan dalam kehidupan bermasyarakat. Kesolehan sosial menunjuk pada perilaku orang-orang yang sangat peduli
dengan nilai-nilai Islami seperti sopan santun kepada orang lain, suka menolong, menghargai sesama. Kesolehan yang dipahami oleh mayoritas umat Islam adalah kesolehan yang bersifat individual, yaitu kesolehan vertikal antara manusia dengan Allah. Padahal Islam sebagai agama yang damai memberikan berbagai ajaran-ajaran yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sosial. Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi pedoman umat Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia. Salah satunya tentang akhlak berpakaian ataupun ketentuan dalam berpakaian sesuai dengan nilai etika dan estetika yang ada. Akhlak dalam Islam adalah kepribadian yang melahirkan tingkah laku perbuatan manusia terhadap diri sendiri dan makhluk lain sesuai dengan suruhan dan larangan serta petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis. Islam sangat mementingkan pendidikan akhlak yang baik karena pendidikan akhlak yang baik dapat menciptakan manusia yang soleh. Oleh karena itu, pendidikan akhlak merupakan perilaku yang baik untuk jangka panjang, baik keluarga maupun negara yang sangat bermakna. Pendidikan akhlak yang bermakna merupakan upaya membantu anak didik untuk memberdayakan potensi yang dimilikinya sebagai bakal hidup di masa depan untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhir. Konsep kewajiban dan hikmah bekerja dalam diri dan masyarakat. Menurut etimologi, pekerjaan berasal dari kata dasar yaitu kerja. Kerja merupakan kata benda yang berarti aktivitas untuk melakukan sesuatu ataupun sesuatu yang dilakukan dengan bertujuan untuk mencari nafkah, atau bisa juga berarti mata pencarian, tugas dan kewajiban bekerja berfungsi sesuatu. Menurut pandangan Islam, pengertian kerja bukanlah hanya kemampuan, profesi, penyelenggaraan industri dan berniaga saja, akan tetapi meluas pada pekerjaan dan jasa yang dikerjakan untuk memperoleh upah, baik yang berupa kerja tangan, pikiran, kerja administrasi, kerja seni, baik yang bekerja untuk perseorangan, organisasi, ataupun untuk negara. Sedangkan pekerjaan menurut Al-Quran maupun Al-Hadis merupakan bidang usaha atau lapangan profesi yang akan dipilih-pilih oleh seseorang untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Pekerjaan dalam perspektif Al-Quran dan Hadis, Islam adalah akidah, syariat, dan amal. Sedangkan amal meliputi ibadah, ketaatan, serta kegiatan dalam usaha mencari rizki untuk mengembangkan produksi dan kemakmuran. Bekerja keras dan bertanggung jawab adalah perilaku yang terpuji. Dengan bekerja keras, seseorang tidak hanya mendapatkan pahala dan kemuliaan dari Allah, melainkan juga menjauhkan dirinya dari kehinaan akibat meminta-minta ataupun berhutang. Dengan bekerja keras, seseorang tentu bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga tidak harus meminta belas kasihan kepada orang lain. Selain itu, dengan menjadi pribadi yang bertanggung jawab, seseorang akan dipercaya di mata manusia lain, sehingga ia mendapatkan penghormatan dan kemuliaan tersendiri di mata manusia. Kemandirian adalah tindakan dari seseorang untuk mencoba memecahkan masalah yang dihadapi tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain. Esensi kemandirian dalam masyarakat adalah potensi untuk memperoleh keuntungan dalam perilaku khusus yang ditetapkan dalam berbagai pola yang terinstitusi dalam masyarakat lokal. Kemandirian memiliki 4 aspek, yaitu tanggung jawab, otonomi, inisiatif, dan kontrol diri. Ada beberapa jenis-jenis kemandirian, yaitu kemandirian emosional, yaitu kemandirian yang menyatakan perubahan kedekatan hubungan emosional antar individu. Lalu kemandirian tingkah laku, yaitu
suatu kemampuan yang membuat keputusan tanpa tergantung pada orang lain dan melakukannya secara tanggung jawab. Kemandirian nilai, yaitu kemampuan memaknai seperangkat prinsip tentang benar dan salah, dan tentang apa yang penting dan tidak penting. Ada beberapa bentuk kemandirian. 1. Kemandirian emosi, yaitu kemampuan mengontrol emosi sendiri dan tidak tergantung emosi pada orang lain. Yang kedua, kemandirian ekonomi, yaitu kemampuan mengatur ekonomi sendiri dan tidak tergantungnya kebutuhan ekonomi kepada orang lain. Yang ketiga, kemandirian intelektual, yaitu kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Yang keempat, kemandirian sosial, yaitu kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak tergantung dengan aksi orang lain. Ada 6 tingkat kemandirian. Yang pertama, tingkat impulsif dan melindungi diri. Yang kedua, tingkat konformistik. Yang ketiga, tingkat sadar diri. Yang keempat, tingkat seksama. Yang kelima, tingkat individualis. Yang keenam, tingkat mandiri. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih.